warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Supratama dari kelas 12 DO2. Asal sekolah SMKN 1 Nogosari. Saya di sini akan mempresentasikan tugas PKL. Pertama-tama dengan mengucap syukur atas rahmat Allah yang senantiasa melimpahkan berkah rahmat taufik hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan lapangan praktek kerja industri di bengkel Arya Pagar 166 selama 5 bulan dari tanggal 1 Juli sampai 29 November. Laporan ini dibuat berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan siswa selama berada di dunia industri. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban siswa selama praktek dan berfungsi sebagai acuan dalam ujian yang dilaksanakan setelah siswa melaksanakan prakerin di dunia industri. Pelaksanaan prakerin dapat berjalan lancar karena adanya dukungan kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin berterima kasih pada pihak-pihak yang terhormat. Pertama, Bapak Daryono SPD MT selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Nogosari, Bapak Arya Kusuma selaku pemilik dan pembimbing teknis di bengkel mobil Arya Pagar 166 Malang Juan. 3. Bapak Rizana SPD selaku Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan SMKN 1 Nogosari. 4. Bapak Eko Mulyanto ST selaku guru pembimbing yang senantiasa memberikan pendampingan dan pembimbingan selama praktik kerja lapangan hingga penyusunan laporan ini. 5. Bapak Ibu Guru SMKN 1 di Nogosari. 6. Orang tua dan keluarga tercinta atas doa dan dukungannya serta rekan-rekan yang saling menguatkan dan memberikan semangat satu sama lain. Saya di sini akan mempresentasikan sistem pelumas. Sistem pelumas, bidang usaha dan bentuk layanan di bengkel Arya. 1. Servis dan perbaikan sistem rem. 2. Servis transmisi. 3. Pergantian oli berkala. 4. Servis ringan dan besar. 6. Spesialis ngobos diesel dan dodos. 7. Tune up. 8. Kaki-kaki. Apa itu sistem pelumas? Sistem pelumas mobil adalah sistem yang bertugas mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin yang bergerak agar kerja mesin tetap halus, efisiensi dan tahan lama. Dalam sebuah mesin mobil, banyak komponen bergerak dengan kecepatan tinggi dan mengalami tekanan besar. Tanpa pelumasan yang baik, komponen tersebut akan cepat aus, panas berlebihan, bahkan bisa menyebabkan kerusakan serta seperti overheat atau mesin macet. Oli yang digunakan dalam sistem pelumas tidak hanya sekedar melumasi, oli juga berperan sebagai pendingin tambahan, pembersih, pelindung karat, dan penyegel celah antara komponen mesin. Karena itu sistem pelumas dianggap sebagai salah satu nyawa mesin kendaraan. Pergantian sistem pelumas. Pengertian sistem pelumas. Pengertian sistem pelumas adalah sistem yang bertugas menampung, menyaring, dan mengalirkan pelumas, biasanya oli, ke seluruh komponen mesin yang bergerak untuk mengurangi gesekan, mencegah keausan, dan mendinginkan mesin. Sistem ini penting untuk menjaga performa mesin, memperpanjang usia pakainya, serta mengurangi kebisingan dan panas berlebih. Tujuan utama sistem pelumas: mengurangi gesekan antara komponen mesin untuk mengurangi keausan, mendinginkan mesin dengan membawa panas ke carter atau oil cooler, membersihkan mesin dari kotoran dan serpihan logam, melindungi dari korosi dengan membentuk lapisan pelindung,
menyegel celah antara piston dan dinding silinder untuk kompresi optimal, mengurangi kebisingan akibat gesekan, memperpanjang umur mesin dan meningkatkan efisiensi kerja mesin. Cara kerja sistem pelumas. Cara kerja sistem pelumas sebagai berikut. Saat mesin dinyalakan, oil pump mulai menyedot oli dari kalter. 2. Oli dipompa menuju filter, dibersihkan lalu dialirkan ke oil galir. 3. Dari saluran tersebut, oli menuju berbagai komponen seperti bearing, camshaft, dan piston. 4. Oli melumasi permukaan logam sambil membawa panas dan kotoran. 5. Setelah itu oli jatuh kembali ke kalter dan proses berulang terus menerus. Contoh, ini adalah contoh mobil Avanza yang sedang melakukan sistem pelumasan. Perawatan sistem pelumas. Ganti oli dan filter oli secara berkala. Lakukan pergantian oli mesin dan filter oli sesuai jarak tempuh atau waktu yang direkomendasikan pabriknya. Misalnya setiap 4.800 sampai 9.000 km atau setidaknya setahun sekali. Pemeriksaan level oli. Pemeriksaan level oli setiap bulan atau sebelum perjalanan jauh. Pastikan ketinggian oli berada di antara tanda minimum L dan maksimum F pada batang pengukur. 3. Gunakan oli berkualitas dan sesuai spesifikasi. Pastikan Anda menggunakan oli dengan kualitas baik dan sesuai dengan spesifikasi yang direkomendasikan oleh pabrikan mobil Anda. 4. Periksa kondisi oli, amati perubahan warna dan kekentalan oli. Oli yang berwarna coklat pekat atau kehitaman biasanya menandakan oli sudah kotor. Jika oli tercampur air, warnanya akan menjadi putih susu, dan jika tercampur bensin, warnanya akan menjadi merah. 5. Pemeriksaan kebocoran. Periksa apakah ada kebocoran oli di bawah mobil atau area sekitar mesin. 6. Bersihkan filter oli. Pastikan filter oli bersih dari kotoran dan tidak tersumbat agar aliran oli tidak terhambat. Jika tersumbat, ganti dengan yang baru. Cara mengganti oli mesin. Oli mesin mobil. 1. Siapkan peralatan: kunci pas, kunci sok, wadah oli bekas, corong, filter oli baru, dan oli baru. Panaskan mesin. Nyalakan mesin beberapa menit agar oli lebih encer. Tinggalkan mobil. Gunakan dongkrak dan ganjal dengan aman. Buka baut pembuangan oli di bawah mesin. Tunggu hingga oli habis mengalir ke wadah. Pasang kembali baut pembuangan. Lepaskan filter oli lama dengan kunci filter. Oleskan oli baru pada seal filter baru. Pasang filter baru dan kecangkan. Mengisi oli baru. Tuang oli baru menggunakan corong ke lubang pengisian. Pastikan level oli dengan dipstick. Menyelesaikan proses. Nyalakan mesin selama 2-3 menit. Periksa level oli setelah mesin dimatikan dan pastikan tidak ada kebocoran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.